Mesin Pos, bicara apa saja, dan kali ini kita akan bicara dengan Ibu Hajah Rodah, juara MTQ Internasional tahun 2003. Mungkin ini ada pertanyaan Bu dari teman-teman di Facebook, ARL, namanya ARL Facebook Bu ya. ARL, dia menanyakan, Alhamdulillah selamat Bu, ada amalan khusus kah supaya anak-anak kita menjadi seorang qori dan qori'ah? Amalan khusus ya. Sebenarnya kalau saya pribadi waktu saya kecil gitu maksudnya, abah mama saya kalau setiap malam Jumat itu kan baca Yasin gitu kan, baca Yasin gitu. Eh Ditaruhlah air gitu, air di samping samping beliau gitu kan. Dibacakan Yasin dengan niat mudah-mudahan anak-anaknya menjadi qori-qori'ah, menjadi ahlul Quran begitu. Itu saja sih. Ya, kalau yang selain itu kan doa beliau lah, doa kedua orang tua saya, didikan beliau juga sangat inilah keras lah Tegas tadi kalau Bu ya. saya ya tegas keras sekali. Kalau dari kecil itu Bu, yang dikatakan tegas dan keras itu intinya bagaimana Bu? Supaya bisa mungkin Ya, bisa jadi gambaran mencetak qori dan qori'ah tadi Bu. sebenarnya kalau kita ceritakan tegasnya abah saya itu kalau satu hari tidak mengaji atau yang biasa diajarkan guru tapi tidak dapat menerapkannya gitu, itu kan ada mas yang seperti tirai dari apa ya, dari papan-papan yang tipis, itu bisa ini dipukulin ke Dicambuk. badan gitu, Oh iya dicambuk. iya iya, dicambuk. Kakak-kakak saya dulu kalau nggak dapat itu kan di lingkungan rumah saya itu ada banjir lah gitu, karena termasuk di sana rawa kan, itu bisa diceburin abah saya ke itu ke air. Kalau kalau mau naik diinjak lagi tangannya, Aduh. masuk air lagi gitu. Oh, itu. Itu sangat iya memang saya dulu pernah Padahal kesalahannya sedikit aja Bu ya, boleh beli taruh iya sedikit gitu. karena iya nggak mau ngaji kalau disuruh. Kalau saya pernah coba cepat ngaji tapi saya masih main boneka karena memang masa-masa bermain sebenarnya kan kita Iya, anak-anak gitu ya. iya. Cuman ngaji itu kalau sudah disuruh mengaji tidak mengindahkan ini. Langsung rambut saya ditarik gitu, ditarik diseret gitu Dijambak. kan, langsung Iya. dipotong sampai sini nih. Dipotong kan Masya rambutnya Allah. panjang. Rambut saya Heeh, masih dikepang, sama heeh. kepang-kepangnya dipotong. Luar Aduh. biasa. Memang memang saat itu saya berontak sebenarnya dalam diri. Kenapa abah saya sangat kejam seperti itu kan? Heeh. Ternyata setelah setelah dewasa saya bisa berpikir kalau abah saya tidak sekejam itu saya tidak menjadi yang sekarang. Ada maksudnya artinya di balik itu Bu ya. Ya, karena Heeh. kata abah saya, kamu ini punya potensi, tapi anaknya pemalas. Kalau tidak Heeh. dikerasin begitu, nanti tidak bisa jadi apa-apa. Kan karena abah Hmm. melihat melihat potensi di anaknya masing-masing. Kan saya berlima bersaudara memang 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 didikannya sama semua. Cuman ada yang bisa dipaksakan, ada yang tidak bisa. Maksudnya kayak seperti adik saya yang perempuan, abah saya walaupun didikannya sama, tapi memang potensinya tidak seperti saya, tidak tidak terlalu memaksakan gitu. Kalau saya memang Iya. memang memang dididik yang ini lebih lah daripada yang lain karena abah saya melihat potensinya Iya, juga iya. Terlihat lebih dari dari potensi saudara tadi yang Bu lain. ya. Hmm. Jadi ya, Iya, iya. Mungkin kembali ke Bapak Mas Ruri, ke Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Pak, mungkin dari potensi tadi Pak, mungkin bisa tadi kan Ibu Hajah Rodah sudah bisa menjelaskan secara panjang lebar bagaimana beliau mencapai prestasi itu. Nah, mungkin dukungan dari LPTQ sendiri untuk qori-qori'ah yang berprestasi bagaimana, Pak? Baik, untuk memberikan motivasi kepada qori-qori'ah untuk berprestasi, yang pertama kami melakukan pendampingan Pak, kepada qori-qori'ah dan juga memberikan motivasi pada saat mereka mengikuti event-event MTQ baik di kabupaten, provinsi, nasional. Ya. Iya, iya. Itu selalu melakukan pendampingan dan memberikan motivasi dan juga ke tingkat internasional. Cuma sampai ke tingkat internasional kami melakukan pendampingannya hanya sampai ke Jakarta, Pak. Melepas kepergian mereka yang ikut
berkompetisi di ajang musabaqah internasional, kami mengantarkannya sampai ke Jakarta aja, Pak. Iya, iya, iya. Nah, itu salah satu bentuk apresiasi dan motivasi kami kepada qari-qariah kami. Kemudian yang kedua, setiap kader yang berprestasi baik di tingkat kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional, kami memberikan apresiasi dengan memberikan uang pembinaan dan juga memberikan paket umrah, Pak. Oh, Dan alhamdulillah di tahun 2023 beberapa waktu yang lalu ada 6 orang yang kita berangkatkan umrah, Pak. Nah, yang kemudian juga ada juga yang kami berikan hadiah berupa kendaraan roda 2 dengan harapan kader tersebut bisa dengan mudah untuk mendatangi gurunya untuk belajar, Pak. Jika kita berikan kendaraan roda 2. Nah, itu salah satu bentuk apresiasi kami dari pemerintah Kabupaten Banjar, dan kami alhamdulillah sangat berterima kasih kepada Bupati Banjar yang selalu mensupport dan mendukung untuk pembinaan qari dan qariah ini, Pak, di Kabupaten Banjar. Demikian, Pak. Oke. Kembali ke Ibu Hajah Raudah. Mungkin Bu ada pesan-pesan kepada pemirsa, Bu, untuk sesi closing hari ini. Bagaimana inspirasi dari Ibu untuk membangkitkan qari dan qariah yang mungkin dari bawah atau yang sudah berprestasi atau yang sudah berprestasi. Bagaimana mungkin pesan-pesan Ibu pada mereka? Pesan-pesan buat yang masih pemula, walaupun yang sudah lama berkecimpung di dunia Al-Quran, apalagi khusus untuk yang mengikuti musabaqah gitu ya. Tiada hari tanpa latihan gitu. Itu yang penting sekali. Saya walaupun sudah juara itulah, itu sudah juara internasional. Setiap hari saya masih latihan. Saya mendengarkan referensi lagu-lagu dari Timur Tengah gitu. Karena kita harus mengembangkan itu, kan perkembangan lagu itu selalu ada setiap ini. Apalagi kalau saya nanti akan mungkin menjadi pelatih masih kita kembangkan diri kita lah gitu. Jangan puas di titik saat ini tuh, tidak ada kata puas karena ilmu itu luas sekali. Belajar terus dimanapun ada pembinaan, apalagi Kabupaten Banjar, alhamdulillah menjadi LPTQ Kabupaten Banjar itu menjadi contoh buat LPTQ yang lain dalam mengembangkan kader-kadernya begitu luar biasa. Saya merasakan sekali peran-peran LPTQ Kabupaten Banjar. Saya dari kecil tidak pernah keluar dari Kabupaten Banjar. Saya selalu setia dengan Kabupaten Banjar karena memang Kabupaten Banjar selalu memberikan terbaik buat saya. Saya merasa sekali dari kecil. Dari fasilitas apapun, misalnya seperti saya dulu waktu kecil mau membaguskan pernafasan saya. Bagaimana Pak, saya mau beli alat ini, difasilitasi sama Kabupaten Banjar. Alhamdulillah luar biasa. Penuh, Bu, ya. Iya, sangat ini. Saya berterima kasih luar biasa lah untuk Bapak Bupati, Wakil Bupati, khususnya kepada Bapak Ketua LPTQ, Pak Masruri. Terima kasih banyak atas semua yang sudah Bapak lakukan untuk mendukung kami sehingga kami bisa berprestasi di internasional gitu. Ya, oke. Mungkin kembali ke Pak Masruri, mungkin ada kesan-kesan untuk pemirsa di kesempatan terakhir hari ini. Baik Bapak, terkait dengan pengembangan dan pembinaan tilawatil Quran ini, LPTQ Kabupaten Banjar tidak hanya bergerak pada saat IMTQ saja, tetapi kita sudah sejak lama berkolaborasi dengan lembaga-lembaga pendidikan pondok pesantren dan kelompok pembelajaran, termasuk lembaga pembelajaran Al-Quran seperti Rumah Tahfiz, Rumah Al-Quran, dan juga bersinergi dengan Sanggar Kaligrafi, Al-Quran, dan bahkan LPTQ Kabupaten Banjar rutin setiap tahun menganggarkan bantuan operasional bagi kelompok binaan maupun LPTQ kecamatan yang melaksanakan program pembinaan di tempatnya masing-masing untuk tujuan melahirkan generasi Qurani. Bagi kami sangat terkesan dengan sabda Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu.
sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kamu adalah orang yang baik belajar maupun mengajarkannya. Itu adalah sebaik-baik kamu, ujar Rasulullah. Itu yang kita pegang. Sehingga kita seluruh pengurus ya LP3 Kabupaten Banjar saling bahu-membahu berkolaborasi dengan semua lembaga pendidikan, lembaga binaan. Nah, ini bagaimana terwujudnya generasi Qurani sehingga mau belajar Al-Quran dan juga mau mengajarkannya. Demikian, Pak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih atas kesediaan Bapak Mas Ruri dan Ibu Raudah Raudah. Mungkin terima kasih. Mungkin semoga apa yang disampaikan menjadi inspirasi dan mungkin bagi pelajaran dan ilmu bagi semua orang. Terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.